wabarakatuh. Halo Sipop Friends, apa kabar? Senang sekali saya Nur Harisha Pratiwi bisa kembali menjumpai Anda kali ini di Psikologi Populer. Tentunya kita akan membahas hal-hal menarik mengenai psikologi, di bidang psikologi yang sedang populer nih khususnya ya di kalangan masyarakat. Kalau kita berbicara mengenai gawai atau gadget, ini adalah hal yang tidak bisa lepas ya dari kehidupan kita sehari-hari. Karena memang sudah di zamannya saat ini, memang sudah eranya, semuanya serba digital, pasti berkaitan juga dengan gadget. Tapi tentu di gadget atau gawai ini ada dampak positif dan juga negatifnya, khususnya tidak untuk kita orang dewasa saja, namun penggunaannya bagi anak-anak. Nah, ini yang harus menjadi hal yang kita bahas lebih lanjut nih, apalagi kalau melihat anak-anak penggunaan gadgetnya saat ini sudah luar biasa, bahkan ada yang sampai tidak bisa lepas lagi, bisa dikatakan juga kecanduan gawai atau gadget ini. Sebenarnya seperti apa? Hal-hal apa yang harus dilakukan oleh orang tua khususnya untuk mencegah kecanduan gawai pada anak saat ini? Kita akan bahas di Psikologi Populer bersama narasumber saya yang sudah hadir. Ada Mbak Mona Lisa Sukvadevi, MPSI, psikolog. Ini ia juga merupakan seorang anggota HIMSI Sumatera Selatan. Assalamualaikum Mbak Mona Lisa, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah luar biasa. Nih tema kita hari ini menarik sekali ya Mbak. Cegah adiksi gawai pada anak, ini memang benar-benar yang lagi hangat juga dibahas gitu ya era saat ini. Kalau melihat perkembangan anak-anak ini kan udah nggak pernah lepas lagi ya dari gadget. Tapi saat ini kita juga tidak hanya berbincang bersama Mbak Mona Lisa saja, pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau di 0811 787 1974. Baik. Nah Mbak Mona Lisa, mungkin sebelum kita jauh gitu ya ke pencegahan adiksi gawai pada anak ini, sebenarnya kalau melihat nih kondisinya saat ini Mbak Mona Lisa ini kan juga praktisi ya, pastinya melihat kondisi-kondisi saat ini khususnya pada anak-anak terkait dengan penggunaan gadget saat ini seperti apa nih Mbak Mona Lisa? Baik Mbak, memang kalau saat ini sudah banyak kasus-kasus yang saya tangani ketika orang tua datang dengan beberapa keluhan, dan pas kita asesmen lebih lanjut itu terjadi karena memang ada riwayat anak menggunakan gadget dari usia dini ya. Kadang-kadang juga di bawah 1 tahun sudah mulai diberikan gadget dari awal. Nah, hal-hal inilah yang terkadang menjadi beberapa faktor atau yang berpengaruh terkait dengan beberapa keluhan-keluhan yang disampaikan sama orang tua. Tentunya salah satunya misalnya anak-anak yang memang mengalami hambatan bicara, kemudian anaknya susah untuk berkonsentrasi, terus juga dia juga mengalami atensi yang terbatas, dan ada beberapa anak yang tantrum ketika gadgetnya diambil. Itu menjadi salah satu beberapa keluhan-keluhan yang orang tua sampaikan. Seperti itu. Jadi memang kondisinya saat ini memang sudah cukup memprihatinkan ya, karena tidak dalam jumlah sedikit kondisi-kondisi atau kasus-kasus seperti ini juga cukup banyak ya Mbak ya saat ini sudah terjadi gitu kan, dengan tadi pasti ada sekali dampak-dampaknya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau terkait dengan adiksi atau kecanduan gawai pada anak ini, sebenarnya yang masuk ke kategori kecanduan atau adiksinya ini yang seperti apa ini Mbak Mona Lisa? Oke, baik. Jadi memang kalau terkait dengan kecanduan itu sendiri, sebenarnya ketika individu itu sulit untuk mengontrol pada kondisi secara psikologisnya, kemudian secara emosinya juga berpengaruh gitu ya. Jadi ketika dia tidak bisa mengontrol perilakunya pada hal-hal tertentu yang memang membuat orang menjadi kecanduan. Nah, kecanduan sendiri sebenarnya kalau dari adiksi sendiri ke gawai itu diawali dengan kecanduan perilaku ya, atau adiksi perilaku, di mana kondisi di mana secara psikologis seseorang, secara emosinya itu tergantung pada faktor tertentu yaitu atau perilaku tertentu, yaitu penggunaan gawai itu sendiri. Nah, dan yang perlu kita pahami bahwa ketika orang mengalami adiksi artinya ada beberapa hal yang berpengaruh baik secara psikologisnya, emosi yang memang berfaktor terhadap hal-hal yang memang berhubungan dengan gejala klinis ya, baik secara emosinya, sosialnya, perilakunya itu sudah punya gejala-gejala tertentu, sehingga baru bisa kita katakan bahwa dia juga mengalami adiksi gawai atau adiksi internet ataupun adiksi game online dan sebagainya gitu ya. Jadi memang dia tidak bisa melakukan kontrol terhadap kondisi-kondisi itu seperti itu, dan berdampak secara klinis sebenarnya.
Oke, nah ini kita membahas kecanduannya seperti itu. Nah, tapi kan nih gadget nih kebanyakan orang tua gadget itu apakah cuma handphone aja nih Mbak Mona Lisa atau sebenarnya kategori yang bisa sampai memberikan dampak efek kecanduan atau adiksi ini sebenarnya yang berupa apa aja Mbak Mona Lisa? Efeknya sebenarnya banyak. Jadi ya kalau sebelum dia mencapai pada level dia kecanduan gadget sendiri, beberapa dampak-dampak yang bisa dialami oleh individu itu beragam. Kalau kita lihat sebenarnya penggunaan gadget ini ada hal yang berdampak positif dan juga ada berdampak negatif ya. Kalau dilihat dari fungsinya, gawai itu sendiri untuk mencari berbagai informasi, kemudian juga mencari berbagai hal-hal yang mungkin akan mengasah kreativitas seseorang sebagai sumber mempermudah untuk dalam proses pembelajaran. Sebenarnya itu adalah suatu hal yang bisa menjadi faktor positif atau hal-hal yang berdampak positif dalam penggunaan gitu ya. Namun ketika itu digunakan dengan kondisi yang memang belum tepat gitu ya, dengan usia perkembangan anak yang masih sangat terbatas, kemudian juga usianya masih dini dan mereka juga penggunaannya tidak sesuai dengan diri mereka gitu ya, tahap perkembangan mereka, maka itu menjadi suatu beberapa dampak-dampak secara negatif. Ya tadi salah satunya yang saya sampaikan, hambatan berbicara ketika memang anaknya sudah diberikan di usia kurang dari 1 tahun. Kemudian selain dengan hambatan bicara, ada juga terkait dengan gangguan atensi, konsentrasi, kemudian ada juga terkait dengan masalah perilaku ya yang terjadi, misalnya anaknya tantrum ketika gadgetnya diambil, kemudian mungkin mereka berupaya untuk melukai dirinya gitu ya, membenturkan kepala dan sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu dampak ketika memang anak merasa hal yang menyenangkan yang mereka peroleh itu diambil dari diri mereka gitu. Nah ini kalau dari gadgetnya sebenarnya kan orang tua mungkin kebanyakan berpikirnya adalah handphone saja gitu. Nah sebenarnya kategori gadgetnya ini mungkin bisa jadi selain handphone juga ya Mbak Mona Lisa ya? Ya, jadi kalau misalnya dilihat, kalau orang bilang apakah hanya sebatas penggunaan handphone? Enggak. Jadi gadget itu sebenarnya penggunaan juga bisa menjadi salah satu gawai ya. Ketika memang di situ memberikan berbagai fitur aplikasi, fitur-fitur yang memang memberikan hal-hal yang menarik dan itu berbasis internet. Ya, jadi anak-anak bisa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dari fitur-fitur tersebut. Jadi kalaupun juga menggunakan televisinya juga disambungkan dengan internet, itu juga menjadi suatu media gawai juga jadinya. Komputer juga seperti itu gitu ya, jadi tidak hanya menggunakan handphone gitu. Dan dengan kondisi-kondisi seperti itu artinya sebenarnya televisi pun ketika itu disambungkan sebagai media untuk memberikan akses internet udah bisa menjadi gawai seperti itu. Jadi makanya orang tua di sini juga memang harus lebih aware lagi ya bahwa gawai yang dimaksud ini tidak hanya handphone saja, tapi kalau memberikan handphone terbatas tapi televisinya itu nonstop sama stepnya juga masih sama aja bohong ya Mbak Mona Lisa ya. Nah tadi Mbak Mona Lisa sempat menyampaikan bahwa dampak efek-efek dari penggunaan gadget secara berlebihan atau gawai secara berlebihan ini pasti awalnya ada gejala-gejala klinisnya ya Mbak ya, gejala-gejala klinis adanya hambatan-hambatan tadi. Nah sebenarnya gejala-gejala yang biasanya muncul awal-awalnya muncul sebenarnya apa aja terkait dengan setelah diberikannya gadget atau gawai yang mungkin berlebihan gitu? Biasanya beragam ya Mbak, karena setiap individu kan meresponnya berbeda. Karena ketika orang mengalami adiksi gawai, itu apakah sebagai bentuk pertahanan diri karena dia punya problem ya. Jadi kalau kita membahas itu gawai secara keseluruhan, adiksi gawai secara garis besar, bukan level anak, artinya ini bisa jadi kondisi di mana bukan hanya terkait dengan penggunaan gadgetnya yang terus-menerus, tapi juga bisa itu jadi salah satu defense mechanism dia, mempertahankan diri sebagai strategi coping dia ketika dia menghadapi suatu masalah atau problem gitu ya. Jadi ya udah, saya lebih baik main handphone aja gitu ya. Atau ketika tidak ada teman yang mengajak dia bermain dan sebagainya, misalnya ada problem seperti itu bisa menjadi kendalanya seperti itu. Nah, ketika itu hanya sebatas coping dan itu waktunya terbatas, mungkin tidak menjadikan adiksi ya. Tetapi ketika perilakunya sudah terus-menerus yang mengakibatkan dia adanya keinginan untuk bermain terus, kemudian meskipun konsekuensi negatif yang dirasakannya itu dialami, seperti misalnya aktivitas tidurnya
terbatas, kemudian terkait dengan aktivitas hari-hari dia itu yang biasanya misalnya dia mengikuti kegiatan-kegiatan, dia tidak mengikuti kegiatan, dan ditambah lagi beberapa fungsi hidup dia yang dulunya itu sudah teratur dan rutin itu tidak dijalankan dengan baik. Nah, itu akan menjadi salah satu hal-hal awal yang muncul. Jadi secara fisiknya, kemudian secara akademiknya, secara sosialnya, kemudian secara finansial juga. Karena kan kalau misalnya sudah sampai ke adiksi gawai, mungkin dia sampai menggunakan gadget terlalu lama, terus juga lebih ke aplikasinya game tertentu yang membutuhkan banyak uang ya, iya, untuk bisa membeli apa-apa gitu, produk-produk seperti itu, sehingga itu akan memberikan beberapa dampak gitu ya. Nah, dampak-dampak itu yang sebenarnya secara personal itu berbeda-beda. Nah, itu secara personal berbeda. Sehingga memang kalau untuk orang yang mengalami adiksi itu perlu adanya asesmen lanjutan secara mendalam sehingga kita paham sebenarnya apakah memang anak ini mengalami adiksi secara itu lebih ke gamesnya ataukah itu sebagai copingnya atau hal lain. Jadi memang kita pahami dulu apa yang terjadi dan permasalahannya apa. Jadi kita juga tidak bisa langsung oh anak ini adiksi gitu ya, nggak bisa. Kita juga harus melakukan asesmen lebih dalam. Tetapi kita bisa melihat gejalanya ketika memang tubuhnya sudah kelihatan fisiknya menurun, tidurnya kurang, akademiknya menurun gitu ya. Terus juga secara sosial dia terbatas, tidak ada lagi kegiatan bersama teman-teman yang dulunya dia misalnya kegiatan sosialnya banyak ataupun kegiatan-kegiatan lain banyak. Nah, itu menjadi suatu dampak juga jadinya gitu. Jadi suatu hal yang memang bisa kita lihat, oh kayaknya ada gejalanya gitu. Jadi biasanya gejalanya akan ada kesamaannya ya Mbak ya, terkait secara umum bisa kita lihat gitu. Oke, nah. Tapi tingkat keparahannya dan tingkat itu apa sebabnya itu perlu berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Nah, ini kan penggunaan gadget ini khususnya pada anak-anak ini kan kebanyakan ya, misalnya anak-anak yang di bawah usia 2 atau 5 tahun ini kebanyakan menggunakan gadget itu alasannya adalah karena memang diberikan oleh orang tua awalnya. Jadi kayak seolah-olah gadget ini menjadi jalan ninja gitu ya Mbak ya, jalan ninja untuk supaya si anak ini anteng. Nah, kalau dari Mbak Mona Lisa melihat kondisi saat ini yang sekarang itu gimana? Jadi memang kita tidak pungkiri ya Mbak, orang tua sibuk bekerja, kemudian juga memang kondisi yang memang tidak memungkinkan gitu ya untuk orang tua bersama anak-anaknya. Kadang-kadang itu menjadi salah satu hal yang diberikan salah satu tindakan yang orang tua lakukan sehingga bisa mengontrol anak-anaknya gitu ya. Dan tidak kita pungkiri bahwa keterbatasan yang mereka alami itu menjadi suatu keluhan, dan itu memang beberapa literatur juga mengatakan bahwa salah satu kenapa alasan orang tua memberikan ya mereka bisa mengontrol anaknya. Jadi ketika mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah, anaknya bisa anteng di rumah gitu ya. Apalagi misalnya ada orang tua yang secara pribadi punya pengalaman ataupun melihat berita bahwa ketika anaknya bermain di luar ada banyak bahaya-bahaya yang mengintai dan sebagainya. Nah, itu juga jadi salah satu ya udah anaknya lebih baik di rumah saja gitu ya. Namun dengan beberapa hal yang memang secara positif itu bisa kita kontrol, tapi ketika itu menjadi suatu hal yang sudah penggunaannya udah melebihi dari hal yang normal, itu menjadi dampaknya negatif seperti itu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana orang tua bisa lebih smart ya, lebih aware juga ya, lebih aware, kemudian lebih secara legowo menyadari bahwa sebenarnya itu bukan salah satu hal yang bisa menjadi solusi. Sebenarnya seperti itu. Harus bisa melihat mungkin pasti ada solusi lain gitu ya selain si gadget ini. Nah, tadi kita akan perdalam lagi nih mengenai dampak-dampak dari adiksi gawai ini khususnya ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang khususnya untuk si anak ini. Namun usai jeda berikut nih, Sipa Friends, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Oi Mang, cak mano, milu lah dekat ini. Lado pecalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ayo, begitu nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau aku baca dari visi misinya kayaknya bagus-bagus galau. Lakor kalau itu, mau pilu kita. Nah, tunggu dulu Mang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lemah ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti belum. Nama-nama kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah, itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Kamu juga Google. Nah, kamu ketik di telusuri ini ya tak? Telusuri ya, terus DPT online. Ya. Di situ ada cek DPT online. Nah, di situ pencarian data pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya, Mang. NIK, nomor NIK kamu sudah, Iya, Mang. baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Mang. Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya. Iya. Belum terdaftar. Jadi ini, jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau tak salah lah, 2024. Kamu bawa KTP dan KK, daftar ke di TPS terdekat. Langsung bawa ke sana, Mang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor itu. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Tulus kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah menjadikan TVRI sebagai televisi pilihan utama keluarga Anda. Sesuai komitmen kami terus akan menghadirkan program-program acara yang berkualitas, mengadaptasi perubahan zaman, informatif, dan selalu berasal dari kearifan lokal yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. 50 tahun TVRI Sumatera Selatan terus berkarya. Bagiku, mengabdi bukan tentang apa yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan. Mengabdi adalah tentang bagaimana melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun itu sendiri dalam ketinggian yang terasing. Lebih dari separuh hidupku, kuabdikan sebagai seorang operator transmisi televisi, memastikan siaran berjalan lancar dan program acara dapat dinikmati pemirsa. Untuk 50 tahun TVRI Sumatera Selatan teruslah berkarya. Baik, Psiko Friends, terima kasih masih menyaksikan Psikologi Populer. Kita masih membahas nih pencegahan adiksi gawai pada anak. Dan bersama kami ini sudah ada Mbak Mona Lisa ya. Kita akan lanjutkan perbincangan dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau di 0811 787 1974. Nah, kalau di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas ya Mbak, sebenarnya kategori adiksi gawai ini yang seperti apa sih? Tapi saya semakin tertarik dengan dampak-dampaknya ini. Tadi kan Mbak juga sempat menyampaikan ya bahwa ada salah satunya itu hambatan bicara, lalu juga ada susah konsentrasi dan sebagainya. Sebenarnya kapan orang tua ini harus mulai menyadari bahwa ternyata gangguan-gangguan ini ada pada anak saya, khususnya Mbak ketika saya memberikan gadget gitu secara berlebihan. Ini gimana nih Mbak? Oke. Awalnya sebenarnya yang perlu orang tua pahami ketika anak mengalami gejala tersebut gitu ya. Baik, coba dicek dulu gitu ya. Kita tahan dulu ya Mbak. Ini ada telepon masuk, kita angkat dulu. Halo, Psikologi Populer. Dengan siapa di mana? Halo, selamat sore Mbak Dewi. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana Ibu? Sore. Saya Ibu Ruli Mbak Dewi. Iya, baik Ibu Ruli. Di mana Ibu? Ya, saya ucapkan terima kasih dan untuk TVRI yang berulang tahun pada
tahun ini saya ucapkan semoga jaya selalu dan Amin. ditingkatkan acara-acaranya karena saya senang sekali dengan TVRI. Amin, terima kasih banyak Ibu Ruli, penonton setia juga nih. Silakan pertanyaannya Ibu Ruli. Ya, makasih Mbak Yang. Selamat sore Ibu Mona. Sore Ibu Ruli. Saya menanggapi Ibu bicara tadi, memang banyak sekali anak-anak bangsa kita sekarang yang kayak gini, bahkan sudah mendunia ya. Jadi saya berharap kepada Ibu, karena tenaga psikolog sekarang ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi saya minta keterangan Ibu di TV ini jangan hanya untuk kami aja yang menonton TV. Saya minta kalau bisa diadakan undangan untuk sekolah-sekolah ke suatu tempat, karena katanya tenaga psikolognya sedikit. Jadi supaya sekolah-sekolah itu di rolling untuk diundang, kita adakan suatu pertemuan mendengarkan apa yang diberikan oleh ibu untuk anak-anaknya, juga orang tuanya, juga guru-gurunya. Supaya karena anak-anak ini sekarang padahal manfaat HP itu sangat baik sekali. Tapi banyak digunakan dengan cara yang tidak baik. Jadi tolonglah Ibu sebagai tenaga psikolog, saya berharap supaya diundang setiap sekolah dari SD, SMP, SMA maupun yang udah kuliah. Karena pengaruhnya itu bukan digunakan untuk yang manfaatnya baik, kalau yang ke tempat tidak baik. Padahal keberuntungan kita sangat besar sekali dengan gadget ini. Ya, makasih Mbak ya, Ibu ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ibu kasih, Ruli Bu. ya. Nah ini gimana nih, ini sebenarnya pernyataan ya, respon juga nih dari Ibu Ruli khususnya mungkin untuk dunia psikologi supaya mungkin bisa juga nih gimana ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Silahkan Mbak Mona. Iya, baik Mbak. Jadi memang Ibu Ruli ini menjadi PR kita ya. Jadi nanti akan saya upayakan insya Allah nanti komunikasi dengan pihak rekan-rekan HIMSI, kemudian rekan-rekan APSI untuk bersama-sama untuk membuat suatu program yang mungkin nanti kita bisa upayakan ke sekolah-sekolah untuk bisa memberikan edukasi terkait dengan gawai ini. Dan semoga nanti segera ya Ibu akan kami upayakan ini ke depan gitu, kegiatan ini. Iya, baik. Terima kasih ya Ibu Ruli sekali lagi. Dan ini si Pop Friends di rumah juga bisa ya bergabung bersama kami untuk memberikan pertanyaan khususnya kepada Mbak Mona Lisa di nomor telepon 0711311454 atau di 08117871971974. Kita lanjutkan nih Mbak terkait dengan hambatan atau gangguan-gangguan pada anak ini tadi ya, terkait dengan gadget ini. Kira-kira kapan orang tua sebenarnya sudah harus mulai menyadari bahwa anaknya ini ada terkena dampak juga dari paparan gadget ini? Jadi memang sebenarnya yang perlu dipahami sama orang tua adalah bukan hanya terkait dengan dampaknya itu ya, tapi perlu memahami bahwa apakah memang kendala atau hambatan yang dialami anak itu karena gadget. Jadi orang tua memastikan dulu apakah memang penggunaan ini sudah lebih dari hal yang normal gitu. Misalnya memang rutin terus-menerus, waktunya juga sudah banyak, kemudian memang akses anak untuk mendapatkan itu juga cukup mudah, dan mungkin sampai setiap hari itu waktunya digunakan untuk terpapar dengan gawainya gitu ya. Nah, apakah memang itu terjadi? Karena memang kalau dari usia 5 tahun ke bawah kita harus pahami apakah ada gejala itu karena hambatan yang lain. Ketika memang orang tua memahami bahwa oh iya anak saya memang terpaparnya udah dari usia misalnya di bawah 1 tahun, kemudian perilaku itu sering dilakukan dan memang aktivitasnya hanya ke gadget, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain yang misalnya dia lakukan, kemudian tidak adanya stimulasi dan sebagainya, bisa jadi itu karena dampak gadget. Tapi ketika memang ada riwayat lain, maka kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, tapi kalau misalnya orang tua memahami bahwa oh iya anaknya normal, misalnya waktu lahir juga tidak ada problem masalah apa-apa, kemudian tidak ada riwayat yang memang secara klinis, secara medis gitu, tetapi memang perilaku penggunaan gawainya ini memang melebihi dari waktunya, misalnya seharian dia menggunakan gawai, tidak bisa lepas, tidur aja kalau bisa menggunakan memegang gawainya gitu ya, atau kalau misalnya dilepas anaknya tantrum dan sebagainya, nah itu bisa menjadi suatu indikasi. Nah, ketika memang itu juga berdampak seperti yang saya sampaikan tadi,
misalnya dia ada hambatan bicara, jadi anaknya dipanggil, namanya dia tidak menoleh, kemudian respon ketika dia meminta sesuatu dia tidak bisa menyebutkan, cuman hanya menunjuk saja. Kalau kita tidak paham dianya akan menangis ataupun anaknya tantrum, nah itu bisa menjadi awal kita bisa mendeteksi bahwa ini bisa jadi dampak dari penggunaan gawai yang berlebihan seperti itu. Apalagi misalnya anak itu tidak bisa berinteraksi sosial, ditambah lagi misalnya atensi konsentrasinya juga terganggu gitu ya. Ketika kita berikan permainan dia tidak merespon ataupun dia merespon hanya sebentar kemudian dia sudah asik dengan kegiatan yang lain. Nah itu juga bisa menjadi salah satu identifikasi awal kita gitu ya, atau menjadi salah satu simptom yang bisa kita pahami bahwa oh ini kayaknya ada gejala-gejalanya ke arah dampak dari penggunaan gawai yang berlebihan seperti itu. Nah inilah waktunya orang tua sudah mulai melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya entah dia juga harus melakukan diskusi dengan keluarga dulu gitu ya, kemudian mereka bisa ke tim medis, misalnya ke dokter anak, kemudian juga ke psikolog anak juga bisa untuk melihat apakah memang ini adalah dampak dari hal tersebut yang perlu dilakukan penanganan secara intensif seperti itu. Nah ini kalau berbicara mengenai personalnya, si anak ini kan pasti akan tumbuh dewasa ya. Kalau ada terlambat penanganan dari orang tua, misalnya orang tua kayak memang anaknya seperti ini nih, kadang kan dampak dari adanya hambatan bicara, susah konsentrasi itu kan dikesampingkan atau tidak disadari langsung oleh orang tua gitu. Ini akan terbawa sampai dewasa takutnya gitu. Nah sebenarnya dampak jangka panjangnya khususnya ke psikologi si anak gitu ketika dia sudah beranjak dewasa terkait dengan adanya mungkin paparan gadget secara berlebihan atau mereka jadi adiksi gawai, ini apa saja ini Mbak Mona Lisa? Sebenarnya tidak perlu sampai dia dewasa ya, dari usia dia misalnya sejak dini sudah terpapar gawai berlebihan juga itu sudah bisa kita lihat dampaknya cukup besar gitu. Ketika anak misalnya sudah masuk di sekolah dasar gitu ya, perkembangan secara kognitifnya terlambat gitu, kemudian dalam proses pembelajaran dia mengalami hambatan dan sebagainya, sebenarnya itu adalah suatu hal yang sudah berdampak dari awal, yang itu sudah dirasakan anak, dan orang tua juga bisa melihat bahwa kenapa anak saya sampai usia ini masih sulit untuk membaca, kemudian ketika dijelaskan dia tidak paham, ataupun ketika mengucapkan sesuatu dia susah untuk mengucapkan, atau dia ingin menyampaikan informasi terbatas karena dia untuk memproses informasi terhambat karena ada gangguan atensi dan konsentrasi tadi, sehingga bagaimana dia merespon lingkungan pun juga kurang tepat seperti itu. Jadi memang tidak butuh waktu lama sudah langsung terlihat ya dampak-dampaknya itu tadi, karena tidak mungkin kalau pas mereka masih usia balita ya tadi hambatan bicaranya saja, tapi ke depannya itu bisa langsung terlihat ya dari sisi psikologinya. Nah ini kalau masih terkait dengan dampak-dampak dari adiksi gawai ini sendiri gitu ya, kalau kita melihat sebenarnya ini kan Mbak Mona Lisa juga praktis seperti itu. Nah, dari kasus-kasus yang mungkin Mbak Mona Lisa sejauh ini tangani, apa yang paling terbesar, kondisi seperti apa yang terberat dialami oleh si anak ketika memang menjadi seorang anak yang kecanduan gadget gitu, Mbak Mona? Ya. Kalau kasus yang sudah pernah saya tangani, itu yang jelas kalau untuk keterlambatan bicara, ya. Kemudian kontak mata mereka terbatas, atensi konsentrasinya terganggu, dan perilaku yang tantrum ketika handphonenya diambil itu udah terlihat seperti itu. Meskipun itu belum kita katakan bahwa dia sudah mengalami adiksi ya, yang kecanduan adiksi gawai secara penuh itu kita belum, tapi simptom itu udah muncul sebagai dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, hal yang dilakukan memang tadi setiap individu berbeda-beda ya. Caranya seperti apa itu sesuai dengan asesmen dan bagaimana kondisi anak itu sendiri seperti itu. Oke, wah ini semakin menarik ya kalau melihat kondisinya sekarang. Memang mungkin orang tua saat ini harus lebih aware lagi, khususnya kepada anak-anak, apalagi melihat kalau anaknya ini sudah diberikan konsumsi gawai atau gadget, ini harus sudah mulai ditahan ya Mbak, sudah mulai dikurangi seperti itu. Nanti kita akan kembali membahas ini kalau sudah terlanjur memberikan gawai atau gadget kepada anak, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya si anak ini tidak sampai kecanduan gitu, atau bahkan mungkin bisa teralihkan fokusnya ya tidak hanya ke gadget saja. Namun usai jeda berikut tetaplah di Psikologi Populer.
Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Wah, kopi susu wak si kau wak. Banyak ke susunya wak. Tenang we, ya aku bayar. Ay, lapang caknya kopi susu. Berapa nih Anoy dapat duit dari calon yang kamu dukung tuh? Biasa we lur. Jangan ke kopi susu lur. Motor baru lagi pacar aku beli. Makanya melo aku mana lemak. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nak kemana? Pemungutan suara. Nak kelebu apa? Nonton itu nah TV. Pemilu lah, tak lama lagi. Jangan basing-basing bae nak milih. Mentang-mentang ada duitnya. Tak taunya kalau lah jadi pemimpin, kita yang saro. Nah, jadi cak mano? Ah, sudah sini. Ayo sini. Kamu berdua tuh sini dulu. Makanya kita tuh jangan tergiur dengan politik uang. Mari kita cerdas dalam memilih. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Inilah persembahan spesial 50 tahun emas TVRI Sumatera Selatan. Menghadirkan artis ibu kota. Yang tidak asing lagi dengan lagu-lagunya yang hit sepanjang masa. Yuni Shara. Eksklusif performance dari kami untuk pemirsa. Malam puncak hari ulang tahun ke-50 TVRI Sumatera Selatan. Live dari Ballroom Novotel Hotel Palembang. Rabu 31 Januari 2024 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Masih menyaksikan Psikologi Populer, kita masih membahas ini yaitu cegah adiksi gawai pada anak bersama Mbak Mona Lisa. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami ya di nomor telepon 0711 311 454 atau di 0811 787 1974. Nah ini kembali kita membahas kali ini antisipasinya ya Mbak ya. Kalau mungkin kan orang tua banyak yang memberikan alasan ya kalau kenapa anak itu diberikan gadget karena si anak tantrum nih dan sebagainya. Sedangkan padahal sebenarnya tantrum itu bisa jadi salah satu dampak dari si gadget ini sendiri ya. Nah gimana kalau memang sudah terlanjur diberikan gadget secara berlebih misalnya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Oke, baik. Jadi ketika memang sudah berlebih gitu ya penggunaannya, artinya di sini tidak hanya pendekatan perilaku yang kita lakukan, tetapi juga pendekatan secara emosi, sosial, kemudian juga secara kognitif juga. Jadi ketika anak sudah terbiasa, otomatis dia sudah merasakan penguatan positif ya dari penggunaan gawai itu sendiri yang menyenangkan, terus penuh warna, kemudian mudah untuk diakses oleh mereka dan pengalaman itu menyenangkan buat mereka. Jadi ketika kita melakukan penarikan penggunaannya, otomatis itu menjadi suatu hal yang tidak nyaman bagi anak sendiri gitu ya. Jadi langkah yang perlu kita lakukan adalah kita membatasi tapi kita memberikan alternatif lain. Jadi alternatifnya misalnya kita berikan beberapa kegiatan-kegiatan yang menarik gitu ya, menyenangkan, baik itu di rumah ataupun di luar aktivitas rumah, dan kita juga bisa membuat anak itu merasakan
efek positifnya. Jadi ketika anak merasakan suatu kegiatan baru, tetapi dia tidak merasakan perasaan yang menyenangkan, otomatis dia akan membandingkan bahwa lebih baik enaknya menggunakan gadget, gitu, enakan menggunakan gawai karena lebih menyenangkan gitu. Tapi ketika kita sudah mencoba untuk memberikan suatu alternatif, tetapi juga dibarengi dengan bagaimana dia merasakan perasaan yang menyenangkan dengan aktivitas alternatif yang kita berikan, maka secara tidak langsung kita mulai berangsur-angsur untuk mengurangi penggunaan gawai itu sendiri. Jadi tidak hanya kita memberikan alternatif kegiatan, tapi juga kita perlu juga memberikan beberapa sumber daya, ya maksudnya ketika kita mau libatkan dia dalam kegiatan-kegiatan seni, artinya kita harus siapkan juga peralatan seninya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan olahraga, artinya kita juga mempersiapkan beberapa media yang digunakan. Sehingga hal itu menjadi langkah awal yang bisa kita lakukan bagaimana kita merubah hal yang menyenangkan dengan penggunaan gawai itu berpindah pada alternatif tadi, kegiatan-kegiatan lain yang lebih menyenangkan seperti itu. Nah ini kan ada pembatasan terus juga khususnya dengan memberikan opsi alternatif kegiatan lain gitu ya di luar dari gawai itu sendiri. Nah ini kan salah satu PR juga ya, mungkin banyak orang tua yang merasa bahwa nggak mudah nih Mbak gitu, dari yang tadinya si anak ini kecanduan, ketergantungan menggunakan gadget tiba-tiba mau dialihkan. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan dalam proses peralihan itu gitu kan? Apakah memang mungkin ya 50-50 dulu atau harus kayak gimana nih orang tua? Jadi yang bisa dilakukan adalah pengurangan intensitasnya dengan durasinya dan frekuensinya ya. Jadi frekuensinya misalnya sehari itu rutin, artinya sehari itu kita mulai pengurangan dengan ditambah kegiatan lain. Jadi ada alternatif. Jadi kita mau menarik sesuatu, kalau dia tidak melakukan apa-apa, maka dia akan merasa tidak nyaman dengan aktivitas hari-hari yang harus dilakukan. Jadi ketika itu kita tarik, artinya kita harus tawarkan kegiatan lain yang menyenangkan. Pelan-pelan. Jadi dari misalnya dia yang satu hari full, pelan-pelan kita gunakan waktunya untuk kegiatan lain. Ayo yuk kita ikut kegiatan ini. Kegiatan yang lain. Oke, ini ada telepon masuk lagi, kita angkat dulu. Halo, Psikologi Populer, dengan siapa di mana? Halo, Psikologi Populer. Iya, dengan siapa di mana? Dari Ibu Bella di Palembang. Ibu Bella, silakan Ibu Bella. Iya, mau nanya dengan Ibu narasumber nih Bu. Silakan. Zaman teknologi sekarang ini Bu, terjadi di keluarga, anak usia masih balita aja 2 tahun sudah dikasih gadget Bu, supaya mungkin gambarnya yang permainan anak atau nyanyian anak. Tapi kan itu mempengaruhi bukan saja mata, telinga dan yang lainnya. Nah, bagaimana ini Bu? Karena supaya mungkin mamanya nggak mau anak ini nangis atau atau mengisi waktunya, bagaimana untuk memberikan pencerahan pada orang tua supaya bahwa usia anak yang bagaimana supaya anak itu bisa memakai gadget itu Bu. Apakah memang dari 2 tahun yang masih balita yang sekarang ini terjadi dan itu terjadi di keluarga, atau memang gimana gitu Bu? Terus yang kedua Ibu bertanyanya, bagaimana motivasi yang terbaik Bu untuk anak-anak yang sekolah, karena sekarang juga anak SMP saja sudah tidak memakai buku tetapi memakai laptop atau handphone untuk sekolah mereka. Supaya bukan saja di sekolah mereka sudah pakai laptop dan gadget, tapi di rumah pun mereka menghilangkan itu, tetapi mereka kembali menjadi anak-anak yang normal Bu. Seperti kita dulu-dulu itu pulang sekolah, belajar, istirahat, dan segala sesuatunya. Tapi ini bangun tidur pun sudah nyari handphone, gadget, segala macam. Betul. Terima kasih. Terima kasih Bu Bella di Palembang. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini untuk balita nih, kira-kira usia normal atau usia standarnya anak itu bisa mulai diberikan gadget ini kira-kira di usia berapa nih Mbak? Kalau saya secara pribadi itu belum dulu ya. Jadi untuk 6 tahun ke bawah kalau bisa jangan dulu diberikan gadget gitu. Kalaupun misalnya memang diberikan, jadikan itu sebagai media. Misalnya dia paham bahwa gadget itu adalah media untuk komunikasi. Kalaupun misalnya dia menggunakan iPad atau iPhone, misalnya ada fitur tertentu, jadikan itu sebagai media dia misalnya untuk menggambar, misalnya untuk membuat sesuatu, tetapi bukan menjadi media yang digunakan untuk mendapatkan suatu kesenangan tertentu
gitu ya. Karena kalau misalnya diberikan sejak awal, sudah saya paparkan di awal tadi, dampaknya juga cukup banyak, sehingga orang tua perlu lebih legowo memahami bahwa ketika mereka memilih media permainan anak itu menggunakan gawai sebagai media anak untuk bisa tumbuh kembang, artinya mereka juga perlu mengambil resiko bahwa ada dampak-dampak negatif yang akan muncul nanti, yang akan dirasakan sama anak gitu. Jadi sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana orang tua bisa memberikan waktu kepada anak-anaknya untuk bisa bermain bersama. Kalaupun misalnya belum bisa, artinya berikan mereka peluang untuk punya alternatif kegiatan positif yang bisa mereka lakukan di rumah, bermain sepeda dan sebagainya, dan tawarkan mereka untuk bisa lebih banyak berinteraksi sosial di lingkungan gitu ya, terutama dengan teman-teman yang ada di sekitar rumah, bagaimana mereka mengenal orang lain dan sebagainya. Dan ditambah lagi bagaimana juga orang tua bisa memberikan sumber daya yang dibutuhkan anak. Jadi bukan jadi suatu pilihan untuk penggunaan gadget itu sebagai media belajar, karena media yang tepat adalah bagaimana anak bisa terstimulasi, anak bisa belajar banyak hal secara sensori motor, yang memang mereka harus merasakan semua hal itu, tidak hanya menggunakan secara visual gitu ya, tetapi secara semua sensori mereka itu berkembang dengan optimal seperti itu. Oke, jadi memang tidak say no to gadget ya, sampai anak tuh kalau bisa ya selama dia masih di bawah usia 6 selama dia tahun. masih bisa kita gunakan alternatif kegiatan yang lain, kita gunakan kegiatan yang lain yang lebih menyenangkan. Kegiatan, dan itu juga nggak perlu yang mahal ya Mbak ya, sebenarnya bisa manfaatkan apa yang ada di rumah aja gitu kan ya. Ya kita siapkan kertas misalnya kalau dia mau menggambar gitu ya, atau kita siapkan beberapa kegiatan-kegiatan di luar rumah, misalnya dia mau main sepeda atau dia bermain sama teman-temannya. Jadi dia belajar untuk menyapa orang pun itu kan harus ada proses pembelajaran. Dia mau main sama orang, dia harus bisa menyapa orang itu. Tapi kalau hal itu sudah terbatasi di awal karena penggunaan gadget, aktivitas mereka, pengalaman yang menyenangkannya hanya menggunakan informasi penggunaan gawai, maka itu menjadi suatu hal yang terbatas. Gitu ya. Jadi dia tidak tahu bagaimana dia harus menyapa orang lain. Dia tidak tahu caranya untuk bisa bermain bersama teman-temannya gitu ya. Jadi bagaimana kemampuan bahasanya juga berkembang. Karena tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi. Gitu. Nah, itu hanya dia sama gadget aja gitu ya di hidupnya itu di saat itu. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu tentang ini kalau melihat tidak hanya mungkin pada anak balita saja, tapi juga anak-anak mungkin yang usianya sudah SD atau SMP. Sekarang tadi kan kondisinya ya semenjak mungkin adanya pembelajaran melalui gadget tadi ya, ini jadi kecanduan, bahkan kadang ngapain ini main handphone, ini lagi belajar loh Ma, padahal sebenarnya bukannya yang lain gitu kan ya. Nah itu gimana nih kalau dari Mbak Mona Lisa melihatnya, apa yang seharusnya dilakukan mungkin khususnya orang tua, mungkin memberikan pandangan tersendiri gitu khususnya kepada anak-anak. Karena kalau untuk anak udah remaja ya, untuk anak SMP sudah paham gitu ya, penggunaannya itu untuk belajar dan sebagainya. Artinya di sini bagaimana orang tua memahami bahwa penggunaan gadget ini adalah sebagai media belajar. Ketika itu hanya media belajar, artinya kita upayakan semaksimal mungkin sebagai media belajar. Ketika mereka mulai mencari kesenangan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di sana, artinya kita tawarkan kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif di luar. Oke, waktu belajar sudah selesai, penggunaan gadget sudah selesai, artinya dia mengikuti kegiatan lain yang memang secara positif mengasah kreativitas mereka. Gitu, seperti itu. Oke, jadi memang tadi ya kembali lagi dipupuk dari sedini mungkin. Kalaupun memang sudah terlanjur ya orang tuanya memberikan pengurangan gitu. Terus juga mungkin selain dibatasi juga dikontrol ya Mbak ya penggunaannya gitu kan ya, supaya si anak ini lebih paham gitu penggunaan gadget ini sendiri. Dan libatkan banyak aktivitas-aktivitas yang memang tidak terpaku dengan media gawai ya gitu ya. Jadi aktivitas yang bersama keluarga, yang menikmati alam, kemudian camping dan sebagainya, sebenarnya itu juga jadi salah satu media yang bisa digunakan untuk kita mengurangi penggunaan gadget itu tadi. Benar ini kan sekali. ini kalau Mbak Mona Lisa tadi sempat menyampaikan bahwa bisa mengalihkan tadi dengan aktivitas lain ya Mbak yang tidak berkaitan dengan gadget. Nah ini juga sebenarnya tidak lepas dari peran orang tua juga ya, menemani si anak gitu, untuk menemani bermain juga, bukan artinya lepas dari gadget tapi dia diberikan mainan yang lain ya orang tua lepas tangan juga. Ya benar, jadi memang orang tua perlu bijak bahwa
anak juga butuh waktu bersama mereka, gitu ya. Jadi kita perlu memberikan waktu kita untuk bisa bersama-sama untuk mengoptimalkan tumbuh kembang mereka, melakukan berbagai aktivitas positif yang menyenangkan, sehingga kepuasan hidup mereka juga positif karena hal-hal yang menyenangkan, pengalaman hidup mereka bersama orang tua itu sudah tertanam dalam memori mereka. Dan kepuasan itu menjadi salah satu hal yang utama sebenarnya, karena itu terkait dengan subjective well-being seseorang ya, kesejahteraan subjektif seseorang, di mana dia merasa kepuasan hidup, afek positifnya lebih banyak, afek negatifnya sedikit. Gitu. Karena kalau kita bilang bahwa orang tidak merasa afek negatif yang tidak menyenangkan, nggak mungkin, gitu ya. Tetapi kalau itu menjadi hal yang lebih banyak afek positif, maka kepuasan hidupnya bagus, afek positif bagus, artinya kesejahteraan subjektif seseorang itu sudah lebih meningkat lagi. Sehingga dibilang masalah kesehatan mental, insya Allah akan lebih baik. Oke, wah ini semakin menarik nih. Apalagi kalau berbicara mengenai pencegahannya juga ya Mbak ya, sebenarnya itu tidak terlepas dari peran orang tua saja, namun juga lingkup terdekat ya, seperti keluarga ini tentu juga berperan penting. Nah nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Mbak Monalisa. Pemirsa tetap bersama kami, Psikologi Populer akan kembali usai jeda berikut. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Payo deh. Pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua ini milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen, jangan tak pesen. Aku bingung-bingung itu bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan bela gicak, nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini French fries. French fries, Del. Itulah bakatnya. Tulus kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah menjadikan TVRI sebagai televisi pilihan utama keluarga Anda. Sesuai komitmen kami terus akan menghadirkan program-program acara yang berkualitas, mengadaptasi perubahan zaman, informatif, dan selalu berasal dari kearifan lokal yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. 50 tahun TVRI Sumatera Selatan terus berkarya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
bersama kami di Psikologi Populer. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Mbak Mona Lisa. Mbak Mona Lisa, ini kalau berbicara mengenai peran keluarga itu kan tidak hanya orang tua saja ya. Mungkin orang tua memang perannya sangat besar dari pencegahan penggunaan gawai secara berlebihan kepada anak. Nah, tapi di sini peran keluarga yang lain nih Mbak. Lingkungannya ini kan karena kan si anak nih pasti sering bertemu juga ya dengan keluarga terdekat ataupun lingkungan sekitarnya, entah di sekolahnya ataupun di lingkungan masyarakat sekitar rumah. Nah, ini seperti apa nih yang harus mungkin peran serta dari keluarga, khususnya mungkin entah nenek, kakeknya, ataupun omnya dan tantenya dan lainnya, itu seperti apa harusnya? Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengedukasi. Mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa penggunaan gawai yang berlebihan dan ini tidak tepat dengan seusianya itu berdampak negatif. Sehingga ketika mereka sudah kita edukasi, mungkin itu menjadi suatu pilihan mereka bagaimana apakah ada cara yang lain bisa mereka lakukan untuk bisa mengajarkan anak atau mengajak anak bermain dengan cara yang lain. Karena kalau misalnya mereka pun kita tidak edukasi, mereka tidak akan tahu dampaknya seperti apa. Sehingga memang perlu komunikasi, kemudian edukasi, memberikan penjelasan, dan perlunya komitmen bersama-sama bahwa ini akan memberikan dampak negatif ke anak. Sehingga kalaupun memang diberikan, pihak keluarga pun harus paham bahwa ini akan berdampak cukup banyak, baik secara positif maupun yang negatif. Sehingga mereka akan lebih memilah-milah dalam penggunaannya seperti itu. Apalagi kan ini kondisinya nih Mbak, kadang juga mungkin dari orang tua ini sebenarnya sudah ketat ya gitu kan terhadap si anak ini untuk tidak menggunakan gawai dan lain sebagainya. Tapi ketika bertemu dengan lingkungan luar nih, ketika bertemu dengan mungkin tetangga-tetangga ataupun dengan juga teman-teman di sekolah, itu pasti yang tidak bisa langsung terkontrol oleh orang tua nih. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya bisa tetap terkontrol si anak ini, atau mungkin menanamkan nilai-nilai lain gitu kepada si anak? Jadi memang perlu diberikan pemahaman bahwa penggunaan itu yang tepatnya seperti apa. Jadi ketika anak merasa bahwa hal yang menyenangkan itu bukan penggunaan gawai, mereka akan memilih apa yang akan mereka gunakan gitu ya. Kalaupun memang di lingkungan sekitar kita menggunakan hal tersebut, artinya kita sebagai pribadi perlu punya berpikir mencari hal-hal lain yang bisa kita pikirkan sebagai cara, misalnya ketika semua sepupu-sepupunya bermain gadget, kita ajak untuk melakukan kegiatan bersama seperti itu. Nah, itu jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan. Ataupun juga bisa langkah yang dilakukan bagaimana anak itu diberikan pemahaman bahwa penggunaan itu untuk usia dia masih belum tepat seperti itu. Ataupun dia lebih menyukai hal-hal lain. Jadi kita juga bisa memberikan beberapa alternatif ya. Jadi ketika anak berada di lingkungan tertentu, mungkin kita sediakan beberapa mainan-mainan ataupun beberapa alat-alat, hal-hal yang bisa membuat dia melakukan suatu kegiatan-kegiatan positif, sehingga ketika ada teman-temannya melakukan beberapa kegiatan penggunaan gawai, mereka ada aktivitas lain. Jadi dia tidak harus ngikut gitu ya. Iya, betul. Jadi dia tahu, oh ya udah aku ada mainan, dan dia bisa memilih itu sebagai salah satu alternatifnya. Oke, jadi memang benar-benar alternatif lain ini adalah kunci ya Mbak ya sebenarnya. Alternatif lain adalah kunci, aktivitas-aktivitas yang memang bisa memberikan hiburan seperti itu, tapi tidak berkaitan dengan si gawai ini tadi gitu kan. Nah, ini kembali lagi dengan perilaku anak. Perilaku anak ini kan kembali pada saat mungkin yang sudah terlalu cinta ya, terlalu adiktif gitu dengan adanya gawai ataupun gadget ini, mereka terkadang cenderung ketika tidak diberikan adalah hasilnya tantrum dan sebagainya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua? Kebanyakan orang tua, aduh ya ampun ini anak saya tantrum, ya udahlah kali ini aja deh gitu. Artinya orang tuanya kembali luluh gitu. Apa yang seharus dilakukan khususnya ketika kondisinya si anak itu memang benar-benar tidak lepas, tapi kita harus pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan melepaskan. Oke, baik. Sebenarnya kita lakukan analisis perilaku dulu ya. Sebenarnya itu perlu harus konsultasi dulu dengan psikolog gitu ya. Kondisi anaknya seperti apa. Jadi apakah dia tantrum itu agar kita bisa memberikan sesuatu hal yang dia inginkan. Jadi itu apakah sebagai suatu penguatan, kalau dia tantrum nanti orang tuanya akan memberikan gawainya. Jadi setiap kali kita tidak memberikan gawai, maka dia akan tantrum. Nah, hal itu kan akan memperkuat perilaku tantrumnya. Jadi polanya dia gitu ya. Jadi kan itu penguatan dia dengan, kalau misalnya biar saya dapat gawainya, saya tantrum dulu. Nanti orang tua saya kasih. Gitu kan ya. Jadi setiap kali dia mau gawai, dia tantrum aja. Jadi pola anaknya
penguatan perilaku dia tantrumnya gitu ya. Sehingga yang dilakukan adalah ketika dia tantrum, kita harus berani bagaimana caranya. Kalau dia tetap tantrum, maka dia tidak akan mendapatkan gawai. Kalau kamu mau mendapatkan gawai kamu lakukan kegiatan lain dulu. Betul. Dan kamu bermain di luar dulu. Nanti ibu kasih misalnya misalnya 15 menit gitu ya. Artinya kita tidak bisa serta-merta menariknya karena itu akan menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan buat anak. Tetapi itu bisa menjadi salah satu penguat kita untuk dia mau melakukan aktivitas lain yang pelan-pelan nanti mengurangi perilaku penggunaan gawainya. Karena kan ketika anak sudah bermain, lupa waktu. Lupa ya ternyata. Ya kan ya, ya udah kamu main kan? aja dulu. Sudah kamu main, kalau kamu tetap nangis, tetap kamu memaksa ibu gak akan kasih. Tetapi kamu sudah selesai nangisnya, kamu mau main dulu, sudah main sama teman-teman, nanti boleh ibu kasih 10 menit misalnya seperti itu ya. Tetap dibatasi tapi dibatasin, misalnya atau 5 menit gitu ya, 5 menit. Kita kurangi pelan-pelan. Kalaupun dianya sudah biasa 1 jam, artinya kita harus pelan-pelan juga menguranginya. Nggak bisa langsung 5 menit, mungkin anaknya juga akan penolakan juga akan cukup besar gitu ya. Jadi pelan-pelan. Sehingga ketika dia sudah terbiasa dengan aktivitas lain, alternatif lain, maka dia akan melihat bahwa mana yang menyenangkan. Kalau yang menyenangkan itu kayaknya lebih baik bersama teman-teman, main di luar dan sebagainya, maka akan secara sendirinya gawai itu akan terlupakan. Gitu. Jadi itu salah satu pengalih sebenarnya. Jadi salah satu pengalihan dan juga alternatif ini harus menjadi kunci ya supaya memang si anak yang khususnya yang tadinya sudah sempat terpapar atau menggunakan gadget secara berlebihan ini supaya bisa teralihkan gitu ya, kembali lebih suka permainan yang konvensional lah ya, mungkin kayak kita zaman dulu gitu kan, lebih suka main sama teman, ngobrol-ngobrol seperti itu. Nah mungkin ini terakhir pesan-pesannya dari Mbak Mona Lisa nih, closing statement terkait tema kita hari ini itu cegah adiksi gawai pada anak, ini untuk pemirsa seperti apa, silahkan. Sebenarnya penggunaan media digital, gawai itu adalah suatu pengalaman yang menyenangkan ya. Bagi kita secara individu, bagi anak juga menyenangkan. Namun akan lebih bijak kalau pengalaman itu sangat minim dialami anak. Sehingga anak bisa merasakan berbagai pengalaman-pengalaman menyenangkan dari berbagai hal yang ada di lingkungan sekitar, di luar lingkungan keluarga. Sehingga segala aspek perkembangan psikologis mereka bisa berkembang secara optimal dan secara sensori sebagai tahap pembelajaran awal itu bisa berkembang secara optimal dan anak akan tumbuh dengan perkembangan yang baik dengan berbagai masalah mental yang mungkin sangat minim dialami dan fokus pada kesehatan mental yang mereka yang lebih baik sehingga kesejahteraan subjektif mereka sebagai individu akan lebih tinggi. Oke, baik. Dan semoga perbincangan saya bersama Mbak Mona Lisa sore hari ini juga bisa menginspirasi khususnya untuk orang tua maupun juga mungkin tenaga pendidik dan juga orang-orang sekitar yang ada di lingkungan anak-anak ini supaya lebih aware lagi terkait dengan penggunaan gadget supaya memperhatikan lagi usianya dan juga timing ataupun penggunaannya ini yang tepat itu seperti apa. Sekali lagi terima kasih Mbak Mona Lisa telah berkenan berbincang bersama kami di Psikologi Populer hari ini. Sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa lagi dengan tema-tema menarik lainnya. Dan pemirsa, demikianlah Psikologi Populer edisi kali ini. Kita akan berjumpa tentunya dengan tema menarik lainnya hanya di Psikologi Populer TVRI Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.